Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guprak Channel. Masih di sini bersama Ibu Lutfi Aywahyuni yang akan setia menemani kalian belajar prakarya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Alat penjernih air sederhana. Pelajaran prakarya bab 2 semester 2. Tujuan materi kita hari ini, setelah siswa mempelajari materi alat penjernih air sederhana, siswa mampu menganalisis sistem penyaringan air alami dan buatan. Kemudian, siswa memahami proses pembuatan alat penjernih air dan siswa mampu menganalisis sistem konstruksi pada alat penjernihan. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu, seberapa penting sih air untuk kamu? Wah, ternyata air sangat penting bagi manusia. Karena yang pertama, sebagai sumber kehidupan, air adalah elemen penting dalam mempertahankan kehidupan. Kemudian yang kedua, kesehatan. Air bersih penting untuk mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, keseimbangan tubuh. Air membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang keempat, pertanian dan makanan. Air juga penting dalam produksi makanan dan pertanian. Yang kelima, kebersihan. Air digunakan untuk kebersihan dan sanitasi. Yang keenam, industri dan pembangunan. Air digunakan dalam proses industri dan pembangunan. Secara keseluruhan, air memainkan peran vital dalam kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan sistem penyaringan air? Sistem penyaringan air merujuk pada rangkaian proses atau teknologi yang digunakan untuk menghilangkan kotoran, zat-zat berbahaya, dan kontaminan lainnya dari air, sehingga air tersebut menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan untuk keperluan lainnya. Nah, ini adalah pengelompokan sistem penyaringan air. Yang pertama, sistem penyaringan alami dan sistem penyaringan buatan. Sistem penyaringan alami itu mengacu kepada proses di mana air disaring secara alami melalui media alam seperti tanah, pasir, batu kerikil untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan. Kemudian, sistem penyaringan buatan. Sistem penyaringan buatan melibatkan penggunaan teknologi dan peralatan manusia untuk menyaring air. Berikut adalah contoh sistem penyaringan alami air. Yang pertama, tanah. Ketika air meresap melalui tanah, berbagai partikel dan zat-zat terlarut dapat ditahan oleh tanah dan proses biologis dalam tanah dapat membantu memecah zat-zat organik. Selanjutnya, contoh sistem penyaringan air alami yang kedua adalah sungai. Pada dasarnya, air yang mengalir akan membersihkan dirinya sendiri dari beberapa kotoran dan zat-zat terlarut. Namun, perlu dicatat bahwa tingkat pencemaran dan kebersihan air dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan kondisi lingkungan. Sistem penyaringan air alami yang ketiga adalah akar. Akar tumbuhan dapat bertindak sebagai penyaring alami. Ketika air melewati sistem akar, banyak zat-zat terlarut dan partikel tersaring oleh akar. Dan yang keempat, batu kerikil. Lapisan batuan dan kerikil dalam tanah juga dapat berperan sebagai penyaring alami, menyaring partikel-partikel besar dari air. Selanjutnya, contoh sistem penyaringan air buatan. Salah satunya adalah penyaringan reverse osmosis atau RO. Penyaringan reverse osmosis atau RO adalah proses penyaringan air yang menggunakan tekanan untuk memisahkan partikel-partikel yang tidak diinginkan dari air. Proses ini sangat efektif dalam menghilangkan berbagai kontaminan dari air, termasuk garam, bakteri, virus, logam berat, zat kimia berbahaya, dan partikel-partikel lainnya. Sistem penyaringan air tidak hanya dikelompokkan menjadi sistem penyaringan alami dan buatan, namun ada juga sistem penyaringan alami melalui pengendapan dan penyaringan. Salah satu contohnya, sistem penyaringan air secara penyaringan dapat dilakukan dengan saringan kain katun. Pembuatan saringan air dengan menggunakan kain katun merupakan teknik penyaringan air yang paling sederhana atau paling mudah.
Air keruh disaring dengan menggunakan kain katun yang bersih. Saringan ini dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada dalam air keruh tersebut. Air hasil saringan tergantung dari ketebalan dan kerapatan kain yang digunakan. Kemudian, sistem penyaringan air melalui pengendapan. Salah satu contohnya menggunakan tawas. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan sekitar 12 jam. Fungsi tawas hanya untuk pengendapan, tidak berfungsi untuk membunuh kuman dan menaikkan pH dalam air. Nah, sekarang mari kita pelajari proses pembuatan dan sistem konstruksi penjernih air buatan. Nah, teman-teman, kita sekarang akan membuat sistem penyaringan air sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama, siapkan botol bekas ukuran besar, kemudian dipotong menjadi 2. Bagian tutup botolnya dibolongin seperti ini. Kemudian, botol yang sudah dibagi 2 tersebut dibalikan seperti ini. Alat dan bahan selanjutnya adalah kain katun. Kain katun ini bisa kalian ganti menggunakan tisu atau kapas. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kalian bisa menggunakan kain katun juga. Selanjutnya, ibu juga menggunakan tisu dan kapas. Untuk alat-alat selanjutnya, di sini ada batu kerikil kecil dan batu kerikil besar. Kemudian pasir dan sabut kelapa. Kerikil, pasir maupun sabut kelapanya jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ini adalah sampel air kotor. Ibu menggunakan sampel air kotor ini dari tanah merah. Sekarang, mari kita susun alat dan bahan yang tadi ke dalam wadah penyaringan. Pertama-tama, kita gunakan 4 helai tisu. Kemudian kita masukkan ke lapisan yang paling pertama. Kemudian di sini ibu menggunakan 3 lapis kapas. Selanjutnya ibu memasukkan kerikil kecil terlebih dahulu. Setelah kerikil kecil dimasukkan, masukkan juga pasir. Setelah kita masukkan pasir, kita masukkan lagi kerikil yang besar. Setelah kerikil besar, kita masukkan lapisan selanjutnya, yaitu sabut kelapa. Setelah sabut kelapa dimasukkan, ibu juga memasukkan lapisan kain katun. Dan untuk lapisan yang terakhir, ibu masukkan lagi tisu dan kapas. Setelah lapisan-lapisannya ini tersusun rapi, sekarang mari kita masukkan sampel air kotor. Tuangkan sampel air kotornya sedikit demi sedikit. Nah teman-teman, kita lihat air bersihnya sudah mulai menetes. Kita coba isi lagi sampel air kotornya. Wah, ternyata air bersihnya sudah mulai keluar nih. Jika air yang keluarnya menjadi bening, berarti alat penjernih sederhana ini berhasil teman-teman. Dari penjelasan materi tadi dapat kita buktikan bahwa
kapas, tisu, kain katun, kerikil, pasir, sabut kelapa mampu menyaring air kotor menjadi air bersih. Teman-teman jangan lupa coba juga di rumah ya. Praktik pembuatan alat penjernih air sederhana ini seru banget. Terima kasih dan selamat mencoba. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Guprak Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.